Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menampilkan mind map isi modul akuntabilitas dan nasionalisme yang sudah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murira Sika, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan ke-59, kelompok 2, nomor urut 12, pengampu materi Bapak Dr. Andus Jumsadi Damani SH. Baiklah, berikut ini mind map akuntabilitas yang sudah saya buat, di mana akuntabilitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Langsung saja kita mulai dari konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas sendiri terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama definisi akuntabilitas, yang kedua aspek-aspek akuntabilitas, yang ketiga fungsi akuntabilitas, yang keempat akuntabilitas publik, dan yang kelima tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5, yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, berorientasi pada hasil, dan memperbaiki kinerja. Sedangkan fungsi akuntabilitas yakni peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Adapun tingkatan akuntabilitas mulai dari yang terendah akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling atas akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme akuntabilitas, di mana mekanisme akuntabilitas terbagi ke dalam 4 bagian, yakni dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, lingkungan kerja yang akuntabel, dan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Di sini sudah diuraikan bagaimana dimensi akuntabilitas. Langsung saja kita masuk ke lingkungan kerja yang akuntabel, yakni lingkungan kerja yang memenuhi 9 nilai dasar akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Langkah-langkahnya yang pertama tentukan tujuan, kemudian rencanakan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, kemudian lakukan monitoring kemajuan, kemudian memberikan laporan, dan yang terakhir evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks artinya transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Dan yang paling penting yang menjadi bagian dari isi modul tersebut adalah menjadi PNS yang akuntabel, yang artinya PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Lalu apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yakni perilaku-perilaku yang akuntabel, yang memuat perilaku individu, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, bagaimana mengambil keputusan dan akuntabel bagi PNS, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nah, itulah mind map akuntabilitas yang sudah saya buat. Kemudian kita lanjut ke mind map nasionalisme. Di dalam modul nasionalisme, ASN dituntut untuk berwawasan kebangsaan dan nasionalisme yang kuat dengan cara memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga ASN tersebut mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikianlah mind map akuntabilitas dan nasionalisme saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.